Shalom, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memimpin, menyertai semua kami yang mengikuti acara ini, semua yang melayani, urapan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus membantu agar kami lebih mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun lewat online, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kebaktian kita. Mari kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dia sungai kehidupan kita, Dia yang memenuhi setiap hati kita dengan sukacita, Dia yang memenuhi hasrat kita, Dia yang memenuhi kita dengan kekuatan. Mari masuk dalam hadirat-Nya, mari temukan wajah-Nya. Engkau sungai kehidupan kami Tuhan, Engkau yang menyegarkan jiwa kami, Engkau yang melegakan haus dan dahaga kami. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, Allah sumber dari hidup kami. Ku datang padamu dengan seluruh rindu, hanya di dalam-Mu Tuhan jiwaku dipulihkan. Beriku hati yang baru, segarkan dahagaku, alirkanlah kesembuhan dari mata air-Mu Tuhan, yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini, yang jerih terpancar dari tahta domba. Hapuskan air mataku, Kau sungai kehidupanku. Semakin ku mengenal-Mu, semakin ku merasakan, semakin ku mengenal-Mu, semakin ku rasakan kasih setia-Mu Tuhan, sungguh nyata bagiku. Kau yang selalu ku rindu, Kau yang selalu ku damba. Oh Yesus, Yesus, ku membutuhkan-Mu, oh sungai kehidupan. Dan Kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, hanyut bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Kau sungai
Kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, oh, hanyut bersama-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, Kau sungai kehidupanku. Semakin ku mengenal-Mu, semakin ku rasakan, oh, kasih setia-Mu Tuhan, sungguh nyata bagiku. Kau kerinduan kami, Kau yang selalu ku damba. Kami membutuhkan-Mu Tuhan, Kau sumber kehidupan kami. Oh, sungai kehidupan, oh, dan Kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, oh, tenggelam hanyut bersama-Mu. Kau sungai kehidupanku, Kau sungai kehidupan kami Tuhan. Kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, hanyut bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Kau sungai kehidupanku, dan Kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu,
Haleluya Yesus. Bawa kami semakin dalam Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menemukan Engkau Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kami, kekuatan hidup kami. Di dalam Engkau kami memperoleh kepenuhan hidup kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami menemukan arti dari hidup kami Tuhan. Engkau yang membuat kami kuat menghadapi hidup ini Tuhan. Di tengah apapun yang terjadi, di tengah situasi apapun yang terjadi Tuhan, bahwa kami tenggelam dalam sungai-Mu Tuhan, bahwa kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang membuat kami mampu berdiri kuat di tengah apapun yang terjadi. Dan Kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, hanyut bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu, Kau sungai kehidupanku. Dan Kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, hanyut bersama-Mu, anugerah-Mu, Kau sungai kehidupanku. Sekali lagi katakan, dan Kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, hanyut bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu, Kau sungai kehidupanku. Kau sungai kehidupanku. Oh, Kau sungai kehidupanku. Haleluya Yesus. Oh, benar Tuhan, Kau sungai kehidupan kami, Engkau sumber sukacita kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Dengan iman sama-sama kita nyanyikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Hei, takkan patah semangatku, semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes, dengan iman terima sukacita surga bagi gereja-Mu Tuhan. Hey, sama-sama nyanyikan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku
dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Angkat tanganmu, katakan, Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Sama kata semangat. Oh, 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 haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Dalam hatiku, semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh, oh. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh. Sukacita surga nyata, hey, penuhiku. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, biar setiap firman Tuhan dapat menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku
hidupku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Biarlah singer saja yang menyanyikan lagu ini. Walau ku tak dapat. Saudara, sering kita mendengar perkataan bahwa harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi satu hal yang saya ingin bilang pada pagi hari ini, bahwa ada satu yang lebih pasti daripada kenyataan, yaitu firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan adalah ya dan amin. Apapun keadaanmu sekarang ini, bagaimanapun keadaan saudara saat ini, yakinlah bahwa apapun yang kau alami saat ini adalah proses kehidupan yang membuat engkau semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu. Dia yang berjanji adalah setia. Yakinlah bahwa apapun keadaanmu saat ini, Dia yang setia tidak pernah meninggalkanmu. Dia ada di sini bersamamu. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
ada untukku. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Kau selalu menyertai kami, dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau yang berjanji adalah setia, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, Kau mau urapi, Kau mau sampaikan Tuhan isi hati-Mu kepada hamba-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengar Tuhan, supaya firman yang disampaikan dapat kami tangkap Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah Minggu 16 Agustus 2020. Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan Bapak Ibu ya, sekalipun kita belum bertemu tapi kita bisa beribadah bersama-sama. Ya Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini saya berikan judul Mental Upahan. Ya Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama di bagian Injil Matius pasal yang ke-20. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih kita yang bisa melakukan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Ya Bapak Ibu,
di satu Vice Media Group ya Bapak Ibu, itu ada satu obrolan ya, jadi ngobrol bersama anak muda, istilahnya pekerja kerah putih. Nah, ada 2 pertanyaan yang dilontarkan ya, ini keempatnya saya coba ambil, itu ada Catherine, Albert Vincent, Stephanie, dan Elvian, yang keempat-empatnya ini juga pekerja gitu ya. 2 pertanyaan yang disampaikan, yang pertama adalah, apa sih yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengar kata buruh? Itu yang pertama. Dari keempat jawaban mereka, intinya ada satu pandangan, image ya, tentang buruh ini adalah seorang pekerja yang rendah gitu ya, maksudnya pekerja kasar seperti itu. Rata-rata mereka mengatakan itu. Tapi sebetulnya mereka juga mengatakan bahwa sebetulnya sama aja. Misalkan orang yang bekerja di kantor atau orang yang bekerja di lapangan, ada yang bilang kalau semuanya ikut orang, maksudnya ada bos atau majikannya, semuanya itu dikatakan sama sebetulnya, buruh. Namun ketika dilontarkan pertanyaan yang kedua, apa sih perbedaan buruh dan karyawan menurutmu? Jadi intinya perbedaannya, kalau buruh itu identik karena itu acara ini kan dilakukan karena memperingati Hari Buruh ya, tanggal 1 Mei gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan ini yang menarik untuk dibahas gitu. Jadi perbedaannya rata-rata mengatakan bahwa kalau karyawan itu gajinya tetap gitu ya. Kalau buruh itu kan gajinya harian gitu. Selesai bekerja dibayarkan upahnya. Dan ada lagi yang mengatakan kalau karyawan ya ngantor, kalau buruh tidak, buruh pabrik itu lebih ke pekerjaan yang fisik sifatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan gitu ya. Memang kita menemukan ada kelompok pekerja dari perumpamaan ini ya. Kalau kita melihat menelusuri dari ayat yang pertama ya, tuannya itu pertamanya memanggil pagi-pagi benar ya, mungkin subuh gitu ya, memanggil orang-orang yang nganggur tentunya ya, untuk bekerja di kebun anggurnya. Nah, kalau di situ dikatakan pada ayat yang pertama bahwa ada kesepakatan ketika mereka dipekerjakan, ada kesepakatan upah ya, dikatakan di situ upahnya adalah 1 dinar hari. Nah, tidak berhenti di situ, ternyata sang tuan ini pada pukul 9 juga keluar. Di ayat yang ketiga kita lihat dia juga memanggil orang-orang ya. Kemudian pukul 12 juga memanggil orang-orang. Terus pukul 3 sore juga memanggil orang-orang. Nah, tapi ada perbedaannya Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi, yang paling pertama dipanggil, pekerja ini diberikan kesepakatan bahwa upahnya 1 dinar gitu ya. Tapi yang dipanggil pukul 9, pukul 12 dan pukul 3 sore tidak dikatakan upahnya segini, tidak ya. Tapi cuma dikatakan upah yang pantas. Jadi ada bedanya di situ. Nah, kemudian masih belum selesai lagi. Ketika jam 5 sore ke pasar, lihat orang yang masih menganggur, dan di situ ditanyakan, "Loh, kenapa kamu di situ tidak melakukan pekerjaan apa-apa?" Karena tidak ada yang mengupah kami gitu ya. Dalam arti mungkin kalau di dalam konteks saat ini mungkin kurang laku kali ya, tidak dipekerjakan orang gitu ya, sampai jam segitu tidak ada yang mempekerjakan. Nah, ketika jam 5 ini keluar tuannya dan juga
menyuruh orang-orang ini untuk juga bekerja di kebun anggurnya. Orang-orang ini tentunya mungkin ya dengan senang hati ada yang mempekerjakan. Nah, di sini tidak ada kesepakatan upah ya. Jadi cuma dibilang ayo ikut, maksudnya di ayat yang ke-6 kalau kita lihat di situ cuma dikatakan, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Terus mereka bilang, tidak ada yang mengupah kami. Dan tuannya bilang, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Jadi tidak ada kesepakatan mengenai upah. Nah, itu bedanya ya, berdasarkan upahnya itu. Jadi yang pertama tadi ada kesepakatan jelas 1 dinar per hari, yang pukul 9, 12 dan pukul 3 cuma diberitahu upah yang pantas. Yang pukul 5 tidak diberitahu apa-apa, alias tidak ada kesepakatan. Ya, yang menjadi masalahnya adalah ketika sang tuan ini memanggil para pekerja untuk membagikan upahnya, gitu ya. Di sini yang disoroti adalah pekerja yang paling terdahulu, yang pertama kali, yang subuh-subuh sudah bekerja, gitu ya. Nah, apa sih tipe pekerja yang terdahulu ini, yang pagi-pagi benar dipanggil ini? Kita bisa lihat di ayat yang ke-10 ya, ke-9 itu kita bisa lihat bahwa tuannya memanggil mulai yang bekerja paling akhir, pukul 5. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar, gitu ya. Tiba saatnya terus yang terdahulu juga diberikan upah yang sama. Nah, lalu terjadilah satu masalah dalam diri pekerja itu, langsung mungkin kalau kita di posisi pekerja itu juga bisa saja seperti ini ya, kok enak sekali ya, dia bekerja cuma 1 jam, emang dapat apa bekerja 1 jam? Saya yang dari pagi kepanasan berjam-jam, kok sama gitu ya upahnya. Mungkin kita kalau misalkan di posisi pekerja yang terdahulu ini, melihat pekerja lain yang baru dikerjakan, baru 1 jam saja bekerja, diberikan upah yang sama, mungkin bisa saja kita seperti pekerja yang terdahulu ini. Nah, jadi yang pertama tipenya ini jadinya dia membandingkan. Kok sama gitu ya. Akhirnya karena membandingkan hal itu, dia merasa tidak puas. Sebetulnya upahnya kan sudah disepakati, tapi timbul ketidakpuasan. Meskipun kalau dia sebetulnya ingat kesepakatannya, harusnya dia tidak boleh protes juga, karena upah seharinya ya 1 dinar gitu ya. Nah, kalau dia sudah mulai membandingkan, tidak puas, yang kedua ada iri hati, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau sudah masuk iri hati, ini juga cukup berbahaya ya. Kalau hati seseorang sudah dikuasai oleh satu iri, kalau kita ingat di perjalanan di perjanjian lama juga ya, Kain dan Habil, kita ingat Kain iri kepada Habil, akhirnya dari iri hati akhirnya actionnya membunuh dan sebagainya. Ngeri ya Bapak Ibu, dari persoalannya dari iri hati bisa sampai terus dosa itu kan mengintip ya, jadi terus bisa seperti efek bola salju yang terus membesar gitu ya, kalau kita tidak segera sadari. Tidak hanya iri Bapak Ibu, tapi di sini juga tipe pekerja ini juga bersungut-sungut, mengeluh ya. Bersungut-sungut, kita lihat di ayat ke-10, kita lihat di ayat ke-11 juga. Mereka bersungut-sungut kepada Tuan itu, mempertanyakan, hanya bekerja 1 jam dapatnya kok sama, itu ya. Bersungut-sungut dan menuntut. Jadi dia merasa punya hak ya untuk menuntut. Dia merasa diperlakukan tidak adil oleh tuannya. Ya.
Itulah 5 yang bisa kita simpulkan dari tipe pekerja yang terdahulu ini. Ya Bapak Ibu. Nah, sebetulnya yang menarik dalam perumpamaan ini kan yang diberi upah duluan itu yang bekerja kok malah yang terakhir ya, bukan yang sudah pagi-pagi yang ya istilahnya rajin banget ya, pagi-pagi sampai bekerja, sampai setia bekerja sampai sore gitu ya, sampai berakhir hari itu. Nah, ya kalau misalkan yang dipanggil duluan yang terdahulu mungkin dia juga nggak mengetahui setelahnya dapat berapa dinar, dia langsung pulang gitu ya, bisa saja terima upah udah pulang, jadi nggak ada ceritanya gitu. Nah ini sebetulnya perumpamaan ini jelas mau menunjukkan salah satunya adalah bahwa yang terdahulu itu bisa menjadi yang terakhir. Kalau kita melihat konteks bacaan ini Bapak Ibu, kita tahu bahwa perikop-perikop sebelumnya, kalau kita baca di pasal sebelumnya ya, itu berbicara juga tentang ya di pasal 19 mulai ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Di sana juga mengatakan tentang orang muda yang kaya ya, di mana dia sudah merasa melakukan sepenuhnya apa yang menjadi perintah Allah dalam hidupnya. Rasanya kok sempurna banget yang sudah dilakukan oleh orang muda yang kaya ini, sehingga dia juga merasa bahwa perbuatan baik itu yang membawanya untuk masuk ke kerajaan Allah, masuk ke surga gitu ya. Makanya pertanyaan orang muda ini adalah demikian, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi dia merasa bahwa jasa perbuatan baiknya, pengorbanannya, segala sesuatu yang dilakukannya, bahkan di sini dikatakan bahwa setelah Tuhan Yesus tanya, ya apa sih dia harus melakukan perintah yang mana gitu ya. Terus Tuhan Yesus jawab, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta gitu, hormati ayah ibumu dan sebagainya. Nah, pada ayat ke-20 jelas sekali dikatakan semuanya itu telah kuturuti. Apalagi sih yang masih kurang? Aku sudah melakukan banyak hal Tuhan gitu ya. Aku tidak pernah merugikan orang, aku selalu hidup menjaga satu kekudusan. Nah, sebetulnya persoalannya adalah bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan, ya, di sini istilahnya ditantang gitu ya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, jadi setelah kisah orang muda yang kaya ini, murid-muridnya pun juga kaget gitu ya, loh ini orang muda sudah melakukan segala perintah Tuhan. Terus dia merasa sedih ya ketika Tuhan mengatakan itu. Dan dia, orang muda ini merasa bahwa segala perbuatannya itulah yang membawa dia masuk ke dalam kerajaan surga. Dan murid-muridnya pun akhirnya jadi gentar gitu ya. Makanya dalam ayat yang ke-20 dikatakan, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Akhirnya Petrus pun merasa bahwa dia sudah meninggalkan segala sesuatu. Kan tadi ditantang untuk orang kaya, tadi kan orang muda kaya tadi kan ditantang untuk jual segala harta milikmu gitu ya. Nah, makanya Petrus nyambung, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Terus apa yang kami peroleh? Nah, seperti itu ya. Jadi sebetulnya ini bukan berbicara masalah bagaimana
sikap perbuatan kita ini, sebetulnya itu semua tidak akan membeli keselamatan ya. Pengorbanan kita itu tidak akan membeli keselamatan. Di sini mengajarkan bahwa memang keselamatan itu adalah karena anugerah semata, anugerah dari Allah semata, dan tidak ada andil ya, manusia tidak ada andil 1% pun, karena keselamatan ini murni 100% Bapak Ibu dari Allah, karena kasih karunia, karena anugerahnya kepada manusia. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena jasa-jasa kita sebagai manusia sudah melakukan ABCD ya, perintah Tuhan secara sempurna. Di sini mau dikatakan bahwa keselamatan itu betul-betul adalah anugerah Allah. Nah, berbicara masalah upah, terus gimana dong? Saya sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Istilahnya, saya sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Apakah kami juga nggak memperoleh apa-apa? Ya, pertanyaannya seperti itu murid-muridnya ini. Nah, sebetulnya Tuhan itu juga menyediakan menyediakan upah ya, tapi ini tidak berbicara keselamatan lagi, tapi upah yang diterima ketika dia di dalam kerajaan surga ya. Dia kalau di ayat yang ke-29 pasal yang ke-19 dikatakan akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal ya. Jadi mahkota Tuhan menyediakan upah bagi orang yang setia. Tapi secara tegas bahwa perumpamaan ini juga menyatakan bahwa keselamatan itu bukanlah dari upaya, usaha, pengorbanan manusia. Ya. Jadi bisa saja Bapak Ibu ketika seseorang merasa ya, kalau kita kaitkan dengan mungkin zaman sekarang ini, mungkin ada orang yang merasa sudah melayani Tuhan, mengikut Tuhan puluhan tahun gitu ya. Di dalam gereja mungkin dia sudah merasa yang paling layak ya, paling ini saya sudah lama, sudah biasa melayani Tuhan, sudah mungkin kalau yang masih baru bertobat, baru melayani, kadang-kadang bisa yang senior, maksudnya kita merasa senior dan menganggap yang baru masuk itu belum apa-apa gitu ya, bisa saja muncul seperti itu. Tapi di sini jelas sekali bahwa ini salah satu hal untuk menunjukkan bahwa bisa saja yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir. Ya Bapak Ibu, sebetulnya makna dari perumpamaan yang kita bersama-sama renungkan pada pagi hari ini, ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa keselamatan itu adalah full 100% oleh karena anugerah Allah ya, bukan karena perbuatan manusia. Nah, hidup dalam anugerah Allah itu akan membuat kita mengerti bahwa Allah itu adil dan juga Allah itu kasih, gitu ya. Kalau kita kembali lagi ke orang yang terdahulu, pekerja yang terdahulu tadi, kita juga bisa mengingat perumpamaan tentang anak bungsu ya, anak bungsu. Ya, anak bungsu yang pergi gitu ya, menghabiskan harta orang tuanya. Kemudian dia bertobat ya, setelah dia mengalami satu kesulitan, kelaparan ya, dia mengingat kembali, wah dia sudah salah nih. Dia kembali kepada bapaknya. Ya Bapak Ibu, setelah kembali kepada bapaknya, kita lihat respon dari anak sulung itu Bapak Ibu. Ternyata dia seperti tidak rela ya, aku yang sudah bersama-sama dengan Bapak tidak pernah dipestakan seperti ini. Anakmu yang sudah menghabiskan harta bendamu dan pergi disambut seperti ini. Nah, jadi kalau sebetulnya mau diberikan satu judul yang terhilang anak sulung ya Bapak Ibu ya. Kan kalau anak bungsunya udah bertobat, tapi justru anak sulungnya
terakhir diceritakan tidak terima. Ya ini hampir sama Bapak Ibu ya, di sini juga gitu. Pekerja yang sudah duluan, terdahulu, bekerja keras dan sebagainya, akhirnya dia merasa tuannya ya, Tuhan itu kok nggak adil gitu memberikan saya cuma 1 dinar. Nah, sebetulnya ini juga mengajarkan kepada kita perumpamaan ini agar kita memiliki satu sikap yang berkenan. Ya, kita bisa saja melakukan segala sesuatu itu dengan seperti sempurna, perfect gitu ya. Kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh ya. Tapi kita juga perlu terus ingat bahwa kita terus harus menjaga juga sikap hati kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai pekerjaan atau pelayanan kita sudah oke, tapi hati kita nggak oke. Ya, ketika hati kita nggak berkenan di hadapan Tuhan, itu juga akan menimbulkan satu dosa-dosa selanjutnya gitu ya, seperti tadi iri hati, bersungut-sungut, menuntut dan sebagainya. Nah itu Bapak Ibu, jadi perumpamaan ini justru mengingatkan kita semua untuk terus menjaga bahwa hati kita harus terus berkenan ya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, mungkin dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya juga pribadi maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pernah merasakan bahwa Tuhan ini mungkin apa yang Tuhan inginkan dari saya. Kadang-kadang kalau melihat sekitar ya, apalagi kalau sudah mulai melihat orang lain, mulai melihat orang lain yang berhasil ya, naik dan sebagainya. Mungkin secara manusia kadang-kadang membuat hati kita ini jadi kok saya tidak begitu ya. Akhirnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain Bapak Ibu ya. Tapi pernahkah kita juga melakukan banyak hal ya buat Tuhan, terus kita merasa memiliki hak ya, karena kita sudah melakukan banyak buat Tuhan, terus kita bisa saja kita merasa memiliki hak untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan seperti yang kita inginkan ya Bapak Ibu. Kalau berbicara mengenai mengalami anugerah Tuhan ya, bukan hanya maksudnya dalam arti anugerah keselamatan ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari pun, saya pun sebetulnya kalau saya flashback ke belakang banyak sekali mengalami anugerah Tuhan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau anugerah itu kan sebetulnya kita tidak layak untuk mendapatkannya, tapi kita dapat gitu ya. Contoh kecilnya seperti ini. Saya masih ingat itu ketika saya di Makassar Bapak Ibu. Nah, waktu itu kan saya mencari pekerjaan ya, lihat di koran gitu ya. Terus ada yang membutuhkan, waktu itu yang dibutuhkan posisinya supervisor gitu ya, accounting. Nah, karena saya baru lulus Bapak Ibu ya, jurusan akuntansi, tentu saja ya saya melamar sesuai dengan bidang studi waktu kuliah. Singkat cerita Bapak Ibu, itu satu perusahaan distributor gitu ya di Makassar itu. Nah, kemudian namanya lihat dari koran, terus kita kan dites gitu ya, dites untuk pertama kali itu tes banyak orang gitu ya. Nah, setelah itu tes berikutnya saya ingat sekali waktu itu tinggal 3 orang Bapak Ibu. 3 orang itu cewek semua. Nah, ini kan yang dicari cuma 1 orang Bapak Ibu. Jadi akhirnya singkat cerita saya nggak diterima gitu ya, karena yang dicari 1 orang dan yang diterima itu adalah memang sudah berpengalaman. Beda sama saya kan baru lulus Bapak Ibu ya. Nah setelah itu ya sudah, saya nggak diterima gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa, nggak terlalu yang gimana sedih gitu, nggak.
Satu saat saya ditelepon Bapak Ibu oleh pimpinan perusahaan distributor itu. Terus dia tanya gini, kamu mau kerja ini, soalnya kami juga nyari bagian billing dan keuangan gitu. Namanya ditelepon ya dengan senang hati ya. Wih, saya ternyata nggak jadi supervisor accounting tapi ditawari bagian keuangan, billing dan keuangan, boleh tuh gitu ya. Langsung saya bergegas datang ke sana. Ya, singkat cerita, terus saya ketemu yang keterima tadi. Jadinya ketemu sama supervisor tadi. Gitu ya, yang diterima dari 3 orang itu. Jadi saya sebelumnya kan sudah ketemu waktu tes kedua itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, singkat cerita waktu itu kan perusahaan mau buka cabang gitu di Manado. Nah, saya itu mau dipersiapkan untuk yang di Manado. Akhirnya bagian keuangan dan billing itu yang nanti menggantikan saya ini kan harus ada gitu, mencari gitu. Singkat cerita, terus saya tuh berpikir gini, ada yang terlewat Bapak Ibu. Jadi dari 3 itu, habis itu dites lagi. Saya sudah nggak katut gitu ya, sudah nggak ikut. Jadi tinggal 2 orang tadi yang jadi supervisor sama satunya akhirnya gugur. Nah, mestinya Bapak Ibu yang dipanggil itu bukan saya kan gitu. Mestinya yang setelah 3 kan 2 dites lagi. Tapi yang dipanggil saya untuk posisi billing dan keuangan itu gitu. Nah, singkat cerita waktu dipersiapkan untuk ke cabang di Manado, akhirnya mencari lagi bagian keuangan billing untuk yang di Makassar. Akhirnya dipanggillah teman yang tadi. Jadi yang tinggal 2 tadi. Nah, ketika dipanggil untuk kan ya diwawancara lagi gitu ya, dipanggil, dia sangat kaget melihat saya, loh kok di sini gitu ya. Nah, saya juga jadi oh iya ya. Nah, saya sebetulnya kan kalau mau diurutkan gitu ya, yang dipanggil duluan ya bukan saya, dia. Karena tiga orang terus diambil 2 itu saya sudah nggak ikut gitu ya, sudah nggak masuk. Tinggal 2 orang ini. Tapi kenapa kok saya justru yang dipanggil? Nah, akhirnya kan saya mengajari yang teman yang tadi gitu ya, yang dia juga kaget, loh kok bisa di sini? Lah iya, saya juga dengan polosnya bilang, semestinya kan semestinya kan kakak yang di sini ya, saya bilang gitu. Iya, tapi terus dia baik ya, jadi terus ya ngobrol jadi teman sampai sekarang gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi gambarannya anugerah itu sebetulnya kita itu nggak ada sesuatu pun yang layak untuk kita terima gitu ya, tapi kita terima. Demikianlah juga anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kita semua nggak layak gitu ya, karena kita semua sudah berdosa dan konsekuensi dari dosa adalah hukumannya maut gitu ya, mati. Jadi anugerah, kalau kita belajar mengenai anugerah demi anugerah itu, kita justru, pengalaman saya pribadi, itu justru memberikan kepada saya pemahaman bahwa oh iya ya. Terus sampai saya bilang ke suami saya ya, coba yuk, saya itu dari dulu kok punya karunia menerima anugerah, saya bilang gitu ya. Terus saya urut, nggak sekali itu sih Bapak Ibu ya, beberapa kali itu saya kok merasa ini sebetulnya saya nggak layak, tapi ya dapat gitu loh. Jadi beberapa kali peristiwa itu saya merasa oh mungkin saya memang selalu dikaruniai Tuhan anugerah ya gitu. Ya seperti itu Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa hidup kita ini anugerah Tuhan Bapak Ibu, tentunya kita akan merasakan bahwa apapun yang Tuhan berikan pada kita, tanpa kita melihat kanan kiri orang lain yang mungkin menerima anugerah juga, ya justru kita ketika melihat orang lain mendapat kemurahan Tuhan, ya kita ikut senang ya Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi mental dari pekerja yang terdahulu, mental upahan ya, ketika dia melihat pekerja yang terakhir mendapatkan 1 dinar yang sama dengan dia, berarti dia maunya, harusnya dia
seperberapanya saya dong dapat gitu ya. Nah, jadi dalam kata lain bahwa dia tidak rela kalau orang lain mendapatkan kemurahan ya, kebaikan itu. Nah, itu juga akhirnya berbicara masalah hati kita ya Bapak Ibu. Biarlah kita juga dijauhkan dari hal-hal semacam ini ya. Mungkin kadang kita sebagai manusia yang jatuh bangun dalam dosa tentunya, kadang-kadang kita juga bisa demikian. Kalau Bapak Ibu bekerja di satu perusahaan, sekolah atau dimanapun ya, namanya kalau menemui ketidakadilan itu, ya memang kecenderungan kita ya kita harus protes dong gitu ya, boleh dong. Saya bukan berbicara masalah kalau menerima sesuatu yang tidak adil di dunia ini terus kita tidak boleh protes, bukan Bapak Ibu ya. Kita bisa saja menyampaikan mungkin namanya di dunia ada juga ketidakadilan di sana sini. Mungkin ada kalanya kita juga boleh menyampaikan aspirasi kita untuk menyatakan ini kenapa begini. Tapi di sini firman Tuhan melalui perumpamaan ini mengajarkan bahwa ketika kita hubungan kita dengan Tuhan terus kita merasa layak, kita merasa punya hak, nah itu kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kita sudah mulai merasa layak, paling pantas, melebihi yang lain, itu justru kita harus berhati-hati bahwa kondisi sikap hati kita sudah mulai pada keakuan diri, pada kesombongan, seperti itu Bapak Ibu. Kita semua belajar ya, karena natur manusia berdosa, seringkali kita terjebak dalam dosa kesombongan. Kita seringkali juga terjebak dalam dosa iri hati dan sebagainya. Tapi biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini kita semakin menyadari bahwa anugerahnya itu cukup ya. Makanya dikatakan pada pekerja yang terdahulu kesepakatannya 1 dinar sehari itu cukup. Yang membuat tidak cukup sebetulnya adalah perasaan kita, keakuan diri kita, sikap hati kita yang tidak merasakan bahwa itu anugerah dan berkat dari Tuhan. Sebetulnya kalau pekerja yang terdahulu tadi sudah sepakat, berarti kan sudah deal ya di awal. Apapun yang terjadi, itu kan sebetulnya itu hak tuannya dong, memberikan mungkin lebih ya kepada yang lain. Nah, karena dia merasa tuannya tidak adil, itu juga merefleksikan dalam kehidupan kita. Apakah kita pernah juga merasa bahwa Tuhan tidak adil dalam kehidupan kita? Ya Bapak Ibu, itulah menjadi refleksi dalam kehidupan kita bahwa yang pertama adalah pernahkah kita merasa sudah melakukan banyak hal buat Tuhan? Lalu kita merasa memiliki hak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan yang kedua Bapak Ibu, pernahkah kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih beruntung, lebih sukses, dan kita merasa Tuhan tidak adil terhadap kita? Kalau kita pernah mengalami pergumulan seperti ini, belum terlambat Bapak Ibu, mari kita membenahi hati kita, sikap hati kita. Mulai belajar bahwa kita memahami anugerah Tuhan itu cukup buat setiap kita, orang-orang yang dikasihinya. Pasti Bapak Ibu merasa dikasihi Tuhan, bukan? Iya. Dikasihi Tuhan bukan berarti jalan kita mulus, lancar, tidak pernah ada masalah. Tapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu mengajar kita untuk menjadi seorang anak-anak Tuhan yang rendah hati. Ya, mental kita terus diperbaharui, punya sikap hati sebagai orang yang menerima anugerah Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membawa kita semakin hari semakin dewasa di dalam pertumbuhan iman kita, semakin mengenal Allah kita di dalam Yesus Kristus,
Sehingga ketika kita memiliki sikap yang berkenan di hadapan Tuhan, itu boleh dirasakan oleh sesama kita di sekeliling kita, dan kita boleh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan setiap iman kita, dan kita boleh menjadi pekerja Kristus, bukan yang bermental upahan, tapi kita benar-benar punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami diingatkan kembali Tuhan, untuk kami boleh terus bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami, keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Engkau telah melayakkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Itu lebih dari cukup Tuhan. Bahkan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami sehari-hari, itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami kurang bersyukur. Kalau selama ini mungkin kami sering menganggap Engkau tidak adil. Biarlah melalui kebenaran firman pada pagi hari ini mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Sungguh Engkau Allah yang bermurah hati bagi kami Tuhan. Biarkan kami sebagai anak-anak-Mu bukan hanya melakukan banyak hal di dunia ini seolah-olah seperti untuk Engkau, tapi benar-benar hati kami juga melekat kepadamu Tuhan. Dan biarlah kami boleh membangun setiap relasi kami semakin dekat kepadamu. Karena ketika carang itu melekat pada pokoknya Tuhan, maka hidup kami boleh berbuah dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan jemaat-Mu. Biarlah semua kami yang sudah merenungkan firman Tuhan ini, boleh terus firman ini boleh bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara dapat berdiri di tempat saudara melihat tayangan ini, dan kita mau angkat tangan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan memimpin, menyertai, serta membimbing kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati Tuhan, sama-sama katakan
Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.